Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, amma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri lomba Kitobah Idol Soma TV yang terhormat, sahabat Soma TV yang selalu semangat, yang insya Allah mendapat rahmat baik dunia maupun akhirat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, dan juga kesempatan. Tuhan yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, bumi yang berlapis-lapis, tempatnya sebanyak 7 lapis, yang di dalamnya terdapat garis khatulistiwa yang bergaris, yang diibaratkan seperti kue lapis dan dimakan oleh para artis dan selebritis sampai habis. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat Soma TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Sukses Generasi Milenial dengan Manajemen 5 Perkara. Sebelum lanjut, apa itu milenial? Milenial adalah generasi yang lahir di era teknologi yang harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Bahwasannya di era digital seperti sekarang ini banyak sekali kemudahan fasilitas canggih yang dapat membantu dan membekali para generasi milenial untuk sukses dengan bekal ilmu dan akhlakul karimah. Jika ilmu dan akidah tidak tumbuh pada diri seorang milenial, maka timpanglah hasil yang diperolehnya. Setelah 99% gadget mendominasi dan menjadi lifestyle kehidupan manusia di era digital seperti sekarang ini, coba alat apa yang tidak ada di HP pintar Anda? Hampir semua alat yang Anda butuhkan ada, bukan? Seperti jam, televisi, transaksi keuangan, transaksi barang, menjual barang, membeli barang, memesan barang, mencari seorang yang sudah lama tidak kita jumpai, mengirim pesan, mencari informasi, atau bahkan membaca Al-Quran pun bisa, yaitu dengan memanfaatkan kepustakaan digital yang ada di aplikasi HP. Nah, pertanyaannya, apakah kemudahan-kemudahan tersebut sudah diimbangi oleh prestasi milenial kita dalam mengisi pembangunan negara Indonesia yang tercinta ini? Nyatanya masih banyak yang lebih mengenal artis kekinian dibandingkan dengan Nabi dan Rasulnya. Lebih intens mengikuti gosip para artis dibandingkan menghafal Al-Quran di setiap surahnya. Ditambah lagi kriminalitas semakin marak, perilaku menyimpang merebak di mana-mana. Jual narkoba, pakai narkoba. Jika tidak bisa membeli, berbagai upaya dilakukan untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya bisa mencuri, merampok, atau bahkan juga bisa membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim menyebutkan, Iqtanim khamsan qabla khamsin, yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Perkara yang pertama adalah sababaka qabla haramika, yang artinya manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Energi berpikir dan tenaga jauh lebih kuat di masa muda dibandingkan di masa tua. Maka masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita gunakan untuk mengembangkan potensi diri kita. Kita gunakan untuk mengembangkan karya-karya semampu yang kita bisa. Seorang generasi milenial juga harus memiliki jiwa yang semangat, memiliki mimpi dan tahu cara mengejar mimpi-mimpinya. Karena mimpi bisa menjadi nyata, yang tentunya harus diiringi dengan doa, pengorbanan waktu, dan juga usaha. Perkara yang kedua adalah wasihataka qabla sakomika, yang artinya manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Rasulullah SAW pernah berwasiat bahwa kesehatan adalah salah satu nikmat yang harus disyukuri. Sehat ala Rasulullah adalah sehat mental. Dijelaskan bahwa sehat ini bila seseorang merasa dirinya aman, tenang, nyaman, bahagia, dan lain sebagainya, sehingga dia dapat memanfaatkan potensi, bakat, dan memecahkan suatu masalah dengan hati yang sabar. Sehat ala Rasulullah berikutnya adalah sehat iman.
Bersuci sebelum melaksanakan sholat adalah proses menjaga keimanan, dan hal ini bisa menjaga kesehatan lahir dan batin seseorang. Sehat ala Rasulullah yang terakhir adalah sehat jasad. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk ke masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Perkara yang ketiga adalah waghinaka qabla fakrika, yang artinya manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Masa-masa ini adalah masa yang patut kita syukuri, karena di masa ini kita masih bisa berbagi kepada sesama. Berbagi tidak harus menunggu kaya, karena kaya belum tentu mau berbagi. Contohnya semisal kita memasak sayur, atau di pekarangan rumah ada hasil panen yang kita petik. Alangkah baiknya kita bagikan kepada tetangga atau saudara kita. Sahabat Soma TV yang dirahmati Allah, jangankan sayur, hasil panen pun tidak ada. Apa yang bisa kita sedekahkan? Jangan berkecil hati. Sedekah murah dan mudah bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan saat kita tidak punya apa-apa, yaitu sedekah senyum, sapa, dan juga salam. Perkara yang keempat adalah wa faragaka qabla syughlika, yang artinya manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Jika kita melihat kondisi sekarang, banyak masyarakat baik yang tua maupun yang muda sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, apakah itu salah? Tidak salah. Salah itu ketika masa luangnya digunakan untuk masa kesibukan, sedangkan masa sibuknya tidak ada masa luangnya. Artinya manajemen waktu sangat penting, yaitu mengatur waktu belajar, bekerja, sholat, istirahat, makan, bekerja, dan lain sebagainya. Waktu sholat tidak bisa ditunda ataupun digantikan. Maka dari itu mari kita manfaatkan waktu, karena waktu terdapat keberkahan dan manfaat di dalamnya. Semakin sering kita gunakan masa luang kita untuk hal yang kurang bermanfaat, hal yang kurang penting, maka akan berpengaruh pula pada tingkat kritisan kita. Yang ditakutkan apa? Kita akan mudah termakan oleh hoax, dan semoga kita semua tidak termakan oleh hoax. Perkara yang kelima adalah wahayataka qabla mautika, yang artinya manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Sahabat Soma TV yang berbahagia, sejatinya kematian itu adalah rahasia Allah dan tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahuinya. Maka dari itu mari kita senantiasa berproses untuk menggapai surganya Allah Ta'ala. Ilmu donya iku gamane, ojo lali karo ngibadahe, temu pikire uga ahlake, paring manfaat kanggo sekitare. Barang sopo gelem berusaha, bakal ngunduh wae sing berkah. Por pemuda tiang negara, paring kamulyan Gusti insya Allah. Sahabat Soma TV yang dirahmati Allah, betapa banyak kerugian yang telah kita lakukan hanya untuk mengejar predikat milenial tanpa mengetahui hakikat sesungguhnya tugas seorang milenial. Semoga setelah ini kita bisa menjadi generasi yang berkualitas, berakhlakul karimah, karena kemerdekaan negara ini diwariskan dari hasil pengorbanan harta, jiwa, dan juga nyawa para pejuang, ustadz, dan juga kiai. Sahabat Soma TV dimanapun Anda berada, kita tidak perlu mengangkat senjata dalam pembangunan negara ini. Cukup menerapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, dan tentunya berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya. Segala kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah durian dalamnya putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.